Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Imatus Soliha. Saya mahasiswi bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mereview dan juga akan menganalisis video tentang etika berkomunikasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu etika berkomunikasi. Nah, etika berkomunikasi adalah suatu norma tata cara, baik itu perilaku maupun tingkah laku yang baik yang akan digunakan saat berkomunikasi dengan orang lain, baik itu secara dua orang maupun lebih dari itu. Lalu, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika beretika dalam berkomunikasi? Yang pertama, tutur kata yang baik. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara pembicara dan juga lawan bicara. Yang ketiga, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita juga harus memperhatikan kondisi serta menatap mata dari lawan bicara kita. Nah, lalu ketika kita berbicara, kita juga harus ramah dan juga sopan. Intonasi dan juga kecepatan berbicara juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita intonasinya terlalu tinggi sehingga menimbulkan kesan yang kurang baik, dan juga kecepatan bicara kita jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Nah, lalu ketika kita berbicara dengan orang lain, kita juga memberikan pernyataan dan juga pertanyaan kepada orang yang kita ajak bicara. Jangan hanya kita yang berbicara dan orang lain tersebut mendengarkan. Bisa juga sebaliknya, ketika kita sudah selesai berbicara, gantian dengan orang lain yang berbicara. Dan jadi kita menjadi pendengar, seperti itu. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai etika berkomunikasi dan juga hal-hal yang harus diperhatikan ketika beretika dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video tentang etika berkomunikasi. Gimana kalau besok kita main bola? Gimana, mau nggak? Besok ini loh tapi. Oh, gimana kalau kita bisa ngajak Bang Dudu dan brutalnya? Kayaknya keren. Wah, boleh. Terus ada situ aja, Mika. Nanti biar dia gulung-gulung. Nah, ya, nggak apa-apa. Kamu aja. Bobi. Jan, cocok main kesini cuma dicuekin. Gabut banget, Jan. Tobat tenang. Dari video yang sudah saya tayangkan tadi, di sana terdapat dua orang yang sedang menjalin komunikasi. Memang di sana terdapat hubungan timbal balik di mana salah satu teman bertanya dan salah satu temannya lagi memberikan respon. Namun di sana tidak terdapat kontak mata, saling tatap menatap mata itu tidak ada. Dan juga si teman yang sedang memegang HP ini sibuk dengan dunianya sendiri sehingga tidak memperhatikan kondisi dari teman yang sedang direspon tadi. Seperti itu. Nah, alangkah baiknya ketika kita sedang ada tamu, kita letakkan HP-nya terlebih dahulu dan kita menjalin komunikasi dengan teman yang kita ajak bicara sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar dan tidak adanya miskomunikasi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan video yang kedua, di mana di video tersebut ada contoh etika berkomunikasi dengan dosen. Berikut videonya. Pagi, Pak. Dari mana kamu? Tadi rumah, Pak. Gitu aja nanya, Bapak. Permisi, Pak. Ya, silakan duduk. Dari video yang kedua, di sana terdapat etika berkomunikasi dengan dosen. Ada etika berkomunikasi yang baik dan juga yang kurang baik. Nah, yang baik ini ditandakan ketika mahasiswa sudah terlambat
Kemudian dia mengetuk pintu dan mengucapkan permisi Pak dengan intonasi yang rendah. Sementara yang teman satunya ini tidak mengetuk pintu, langsung membuka dan mengucapkan selamat pagi Pak dengan nada yang tinggi. Nah itu kurang baik. Nah seharusnya yang baik seperti apa? Nah baiknya itu mengetuk pintu, mengucapkan permisi dan dipersilakan masuk dan duduk ketika dosen sudah mengiyakan, seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan video yang ketiga, video tentang muslimah sedang berdiskusi. Seperti apa? Mari kita lihat. Akan membahas tentang salah satunya tadi yang ditanyakan Siswa. Boleh gak tuh muslimah punya cita-cita? Menurut Mala sih boleh, karena Mala juga punya cita-cita. Menurut aku juga boleh sih. Karena seorang muslimah itu harus punya peranan dalam kehidupan. Bagus. Menurut Dina gimana? Boleh dong, lagian ya zaman sekarang itu muslimah udah pada hebat-hebat. Ada yang jadi produser, penulis terkenal, dokter, pokoknya macam-macam lah ya kan? Ya betul-betul. Menurut Mina? Ya, Islam itu tidak melarang perempuan memiliki cita-cita. Tapi tetap kita harus ingat, Islam mengingatkan kita akan kodrat dan fitrahnya perempuan sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya kelak. Setuju. Yang disampaikan Mina itu betul sekali. Sekarang giliran aku ya. Aku pikir muslimah itu harus punya cita-cita, tapi dengan tidak melupakan fitrah, kodrat, dan peran utamanya sebagai seorang muslimah, juga sebagai rahim dari kehidupan. Karena peran ini hanya kita yang pegang. Kita semua adalah rahim kehidupan, tempat asal manusia berawal. Kita adalah darah yang mengalir untuk anak-anak kita nanti. Nah, dari video tersebut terdapat 5 orang muslimah yang sedang membicarakan topik mengenai cita-cita muslimah. Dan topik tersebut sangat menarik sehingga di dalam pembicaraannya terdapat hubungan timbal balik, yaitu adanya respon dari teman-teman mengenai pendapatnya tentang cita-cita muslimah. Dan di sana juga terdapat kontak mata ketika teman mereka berbicara dan orang lain pun menatap mata dari lawan bicaranya. Adapun intonasi dan juga kecepatan saat berbicara mereka juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu kecepatan dan juga tidak terlalu lambat. Nah, di saat mereka berbicara, mereka juga memberi pernyataan dan juga pertanyaan kepada teman mereka. Nah, dari video ketiga ini merupakan contoh etika berkomunikasi yang baik. Oke. Sekian review dan juga analisis video etika berkomunikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.